Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus majelis taklim Bu Lina dan jajarannya. Alhamdulillah wa syukurillah, sehat Bu. Alhamdulillah, kelihatan dari pancaran wajahnya. Wajah-wajah surgawi. Insyaallah kita sekalian dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi telah disampaikan oleh pengurus Masjid Taklim, Selasa kemarin habis healing tadabbur alam. Alhamdulillah. Jadi jangan ngaji terus. Kadang-kadang juga jalan-jalan. Karena jalan-jalan itu juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira healing jalan-jalan itu bukan ibadah. Itu juga ibadah. Ibu-ibu mungkin hafal ayatnya, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Hafal Bu? Wa kulu mir rizqi. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Ini dalil jalan-jalan. Dalil nama rekreasi, jalan-jalan ini. Kata Allah, famshu fi manakibiha, berjalanlah ke lorong-lorong bumi manapun. Jadi kita memang disuruh menjelajahi bumi ini. Famshu fi manakib itu artinya ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi, ke tempat-tempat yang dimana pokoknya mana saja. Ini namanya famshu fi manakib. Karena dengan jalan-jalannya kita orang beriman, dengan healingnya kita orang yang soleh, orang yang baik, maka pasti di sana bumi yang kita jelajahi itu nanti akan jadikan kita untuk rukuk dan sujud. Makanya kalau jalan-jalan jangan cuma jalan-jalan, tapi kalau sudah waktunya sholat ya sholat di sana. Supaya apa? Supaya tempat yang tidak biasa dijadikan sebagai tempat untuk memuji Allah, gara-gara kita datang tempat itu menjadi tempat untuk memuji Allah. Itu. Jadi jangan lupa jalan-jalan ya, tapi pas sholat juga sholat. Karena apa? Dalam doa iktidal kita, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Moga sarang-sarang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Doa yang kita panjatkan, Rabbana lakal hamdu, Rabbana duhai Allah, laka kepada Engkau, alhamdu yaitu pujian.
Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pujian itu hendaknya mil'us samawati wal ard, memenuhi langit bumi. Jadi pujian itu memenuhi langit bumi. Mil'us samawati wal ard wa mil'ul ardi, dan juga memenuhi seantero bumi ini. Makanya kalau kita ini jalan-jalan ke tempat yang tidak biasa untuk memuji Allah, gara-gara kita datang, tempat itu jadi tempat untuk memuji Allah. Makanya kita harusnya banyak terima kasih. Korea, Cina yang dulunya itu negeri ateis, goro-goro banyak TKI, TKW Indonesia yang ke sana. Sekarang sana tempat banyak yang digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa yang kita panjatkan dengan kita healing, dengan kita jalan-jalan, ini menjadikan mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi pujian itu di mana-mana, di bumi, di langit, semuanya memuji Allah, dan semuanya dijadikan sebagai tempat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintahnya Allah, famshu fi manakibi wa kulu mir rizqi, dan jangan lupa beli oleh-oleh. Jangan lupa apa? Beli oleh-oleh. Jadi beli oleh-oleh habis ini perintah Allah. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rizki yang Allah berikan. Ketika kita mengunjungi satu tempat tertentu, mungkin sana ada khasnya. Misalnya khasnya Jogja, kita beli gudegnya. Khasnya Solo, kita beli timlonya. Timlonya. Khasnya Kudus, kita beli jenangnya. Khasnya Bandung, kita beli dodol Garutnya. Macam-macam. Jadi ketika kita berkunjung, kemudian kita makan apa yang ada di tempat itu, makan dari apa yang tumbuh di tanah itu menjadikan kita ada keterkaitan hati kita dengan tempat yang kita kunjungi. Lebih-lebih ketika kita mengunjungi Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa bareng-bareng healingnya, kita umroh bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Setuju Bu? Kita doakan ya, mudah-mudahan sakit bisa umroh bareng. Amin Allahumma amin. Ya kalau kita niati, nggak ada yang tidak mungkin. Kemarin ada berita di TikTok atau di apa, itu satu kampung berangkat umroh semua. Jadi nabung berapa tahun itu, kemudian setelah kira-kira bisa berangkat, semuanya berangkat. Itu viral itu. Pernah baca Bu? Ada ya? Jawa Timur kalau nggak salah Malang. Mudah-mudahan majelis taklim ini bisa berangkat bareng umroh. Amin Allahumma amin. Karena ini adalah di antara tujuan dan cita-cita kaum muslimin untuk bisa mengunjungi Baitullah, baik umroh maupun haji. Kalau ke sana kemudian kita menikmati apa yang tumbuh dari hasil tanah Mekah, apa yang tumbuh dari tanah Madinah, biasanya kurma, maka hati kita ini rasanya ada keterpautan. Ada kemudian rasanya kita ini bagian dari Mekah, bagian dari Madinah. Nah, ini yang diperintahkan Allah. Jadi famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalanlah kemanapun di muka bumi ini, wa kulu mir rizqi, dan makanlah apa yang menjadi rizki yang ada di situ. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian sore hari ini, tema yang kita akan bahas adalah memohon kepada Allah dalam setiap keadaan. Memang Allah ini adalah zat yang tempat kita bergantung. Sebagaimana kita diajarkan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
Qul katakanlah wahai Muhammad, Allahu Ahad, Allah itu Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, tidak berbilang dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Ini esa menurut kacamata pandangan Quran. Sebab di agama lain juga meyakini esa, tapi esanya terdiri dari bagian-bagian. Ada bagian Tuhan Bapa, ada bagian Tuhan Anak, ada bagian Ruhul Kudus. Yang mereka itu mengatakan satu tapi terdiri dari 3 bagian. Tapi dalam Islam ahad ya ahad. Jadi esa tunggal yang tidak terdiri dari bagian-bagian, yang tidak terdiri dari sub-sub atau materi-materi lain. Inilah Tuhan yang disifati sebagai Qul huwallahu ahad. Dan kita hendaknya punya kebanggaan, senang punya Tuhan satu dibandingkan dengan punya Tuhan banyak. Logikanya gimana? Enaknya punya Tuhan satu. Ini gambaran Quran memberikan satu logika berpikir, memberikan satu gambaran pelajaran yang mudah supaya kita ini senang gembira punya Tuhan satu dan punya kebanggaan. Kata Allah di dalam Al-Quran, Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasakisun wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani masalah. Kata Allah, ayat ini turun ketika Nabi Muhammad itu dibully. Dibully itu apa? Diejek, dihina oleh orang-orang kafir Quraisy yang ketika Nabi Muhammad SAW itu mendakwahkan tentang tauhid, tentang Tuhan satu. Karena dulu Tuhannya orang-orang kafir Quraisy itu bertuhankan banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, macam-macam, ratusan Tuhan. Tuhan yang kemudian dibikin sebuah patung yang kemudian disembah. Makanya Ka'bah itu dulu di sekelilingnya itu penuh dengan patung. Karena apa? Karena orang yang berkunjung ke Ka'bah haji zaman dulu, sebelum Nabi diangkat, sebelum haji model syariat Rasulullah SAW, itu hajinya dengan membawa patung dari daerahnya masing-masing. Orang yang dianggap berjasa kemudian dibuat patung, kemudian patung itu dibawa ke Mekah, ditaruh di sekeliling Ka'bah, lalu disembah. Nah, bertahun-tahun orang seperti itu kan akhirnya Ka'bah jadi penuh sesak dengan patung. Karena kemudian nggak ada tempat lagi, ditaruh di Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i yang panjang dari Sofa ke Marwah. Itu juga sekelilingnya isinya patung semua. Kita nggak membayangkan, andai kata sekarang masih ada, kita haji ke sana seperti mau nonton wayang golek. Jadi sekelilingnya banyak patung. Nah, Nabi ketika mendakwahkan tentang tauhid itu dibully. Muhammad, kamu kok Tuhannya cuma satu? Bagaimana mungkin bisa menyelesaikan problem hidup kita? Wong kita yang banyak Tuhannya saja masih banyak problem hidup kita. Dikira kalau ada masalah kemudian ada satu Tuhan yang menangani. Ini seperti menteri. Kalau urusannya banyak, menterinya harus banyak. Maka Allah kasih gambaran logika yang sederhana. Kasih perumpamaan, daraballah, Allah membuat satu perumpamaan. Rajulan fihi syuraka mutasakisun, orang yang punya banyak majikan, punya banyak tuan, punya banyak bos. Yang bosnya itu, tuannya itu mutasyakisun, banyak sekali perintah, yang perintahnya itu mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya.
Dibandingkan dengan warojulan salamali rojulin, orang yang punya satu tuan, satu bos, satu majikan, yang majikannya itu salaman, yang sangat enak, perintahnya nggak memberatkan, kemudian larangannya juga tidak aneh-aneh. Pasti kita akan mengatakan enak punya tuan, punya majikan yang satu. Makanya ketika Allah tanyakan hal yastawiyani masalah, kira-kira sama enggak orang yang punya Tuhan banyak dengan orang yang punya Tuhan satu? Allah tanya tapi enggak ada jawabannya. Kenapa? Karena orang yang logika pikirannya sehat akan memilih senang punya Tuhan satu. Makanya di ujung akhir ayat itu falhamdulillah. Kalau kita ini sadar bangga punya Tuhan satu, maka bersyukurlah. Kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Ini kita bertauhid itu harus mendasar. Kita bertauhid beragama harus bangga punya Tuhan satu. Kenapa? Saya sampaikan berulang-ulang ini karena penyakit-penyakit logika di dalam mengganggu pikiran kita dalam bertauhid ini luar biasa banyak. Kita buka HP kita, di sana sudah banyak pertentangan antar akidah. Ya kalau kita ikuti kadang-kadang yang masuk akal, logikanya sangat-sangat masuk akal. Jangankan itu logika yang tidak bertuhan saja, logikanya kalau kita ikuti masuk akal. Maka ketika kita punya meyakini tentang tauhid, ajaran yang mengakui bahwa Tuhan kita hanya satu, harus punya landasan yang masuk akal supaya apa? Kita tidak tergoyahkan. Mantap. Jadi kalau orang tanya pun kita bisa menjawab enak punya Tuhan satu. Karena apa? Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan kita semua ini Tuhan yang tidak memberatkan. Ibadahnya juga tidak memberatkan. Ada perintah sholat, kalau bisa berdiri ya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk sambil berbaring. Bahkan haji saja itu syaratnya manis tato'a ilaihi sabila. Cuman diwajibkan bagi orang yang mampu. Kalau orang yang nggak mampu bebas saja. Tapi ganjaran fadilah daripada mabrur itu diberikan kepada siapa saja yang mau, bukan hanya alumni yang pernah ke Mekah saja. Ini kan luar biasa. Jadi perintah haji itu manis tato'a hanya kepada orang yang mampu, tapi pahala mabrur dibagikan kepada siapa saja yang mau, asal memenuhi kriteria syarat yang disampaikan oleh Rasulullah. Sering saya sampaikan, yang pertama kalau kita pengen mabrur, mungkin mengatakan Ustaz, saya belum mampu, nggak ada uang untuk haji. Ustaz, kalaupun saya mampu, ini antrinya sudah 39 tahun. Nanti kalau daftar sekarang mungkin sudah nggak umure. Maka bisa mendapatkan mabrur dengan cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, jadilah kita orang yang menebarkan kedamaian. Apalagi ini menjelang tahun politik, nggak usah gigir-gigiran. Jadi biar orang mau pilih siapa, nggak usah gigir-gigiran. Orang yang menjadi agen-agen perdamaian, suka menebarkan salam. Makna salam, kalau kita ketemu sama orang, assalamualaikum. Masuk rumah, assalamualaikum. Meskipun rumah kita kosong atau rumahnya kosong, itu namanya afsus salam, orang yang menebarkan kedamaian. Ada orang yang susah makan, kita kasih. Ada tetangga yang mau berobat, gak punya uang, kita bantu. Itu namanya afsus salam, orang yang menebarkan kedamaian. Yang kedua, orang yang suka berbagi makanan. Wa it'amut ta'am. Jadi berbagi makanan. Yang ketiga, wasilul arham, suka berkunjung, nyambung tali silaturahim. Yang keempat, wasallu wan nasu niyam, orang yang di malam hari
Ketika orang lain sedang enak-enaknya tidur, lagi nyenyak, kok kita kemudian mampu untuk bangun, ambil air wudhu, gelar sajadah, menghadap ke arah kiblat, tangannya diangkat, mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Kalau orang mampu 4 ini dilaksanakan, meskipun belum pernah ke Mekah melaksanakan ibadah haji, kata Rasulullah, dia mendapatkan predikat pahala mabrur. Gampang apa mboten, Bu? Murah apa mboten? Murah, tapi susah. Senengnya sing bayar, padahal bayar yang mahal, antrinya juga lama. Tapi Nabi SAW untuk membuktikan bahwasanya Allah itu maha adil. Maha adil itu artinya pahala bukan hanya monopoli orang yang kaya saja yang diberikan kesempatan mendapatkan mabrur, tapi siapapun termasuk orang yang belum diberikan kemampuan secara ekonomi tapi bisa melaksanakan tadi 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah, ini insya Allah mendapatkan kemabruran haji. Ini bentuk daripada sifat adilatullah, keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang belum pernah ke sana gak usah kecil hati, gak usah meri, karena mabrur jalannya banyak. Yang kaya ya pergi ke sana daftar meskipun belum dipanggil oleh Allah, gak apa-apa. Misalnya daftar kok belum dipanggil oleh Allah, tahu-tahu dipanggil betulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah dicatat sebagai orang duyufur rahman, tamunya Allah. Yang belum berkesempatan daftar, yang belum ada uang untuk daftar, praktekkan tadi. Jangan menjadi orang yang suka membuat gaduh. Jadilah orang-orang yang menebar kedamaian. Mulutnya dijaga, perilakunya dijaga, silaturahminya dijaga. Insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan kemabruran haji. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi mantapkan dulu akidah qul huwallahu ahad. Baru setelah akidah tentang keesaan Allah ini mantap, tidak tergoyahkan, kita tanamkan lagi Allahus Somad, Allah tempat bergantungnya kita. Jadi jangan pernah kita misalnya diberikan harta, merasa aman dengan harta kita. Ketika kita diberikan jabatan, jangan pernah merasa aman dengan jabatan kita, dengan status sosial kita. Ini seringkali orang itu merasa aman ketika sehat, seolah-olah nanti masih sehat, sholatnya kadang-kadang dibundur, merasa bahwa masih sehat nanti juga bisa. Tidak sangka bahwasanya kadang sehatnya orang ini sekarang sehat, 1 jam berikutnya belum tahu sehat. Atau bahkan sekarang ini kita masih bisa menghirup udara segar, 1 jam lagi gak ada yang tahu. Karena sehat, karena hidup adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seringkali sehat, kita punya banyak harta, sempat justru melenakan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kita menggantungkan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul harus mantap. Allahus Somad, Allah tempat bergantungnya kita. Ketika kita sehat, maka ya Allah, alhamdulillah sehat ini saya gunakan untuk ibadah, sehat ini saya gunakan untuk ngaji, sehat ini saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi gunakan sehat ini untuk kebaikan, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan kita abdun, hamba
Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya pemahaman tentang Allahus Somad. Allah tempat bergantungnya kita. Makanya Al-Imam Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikamnya ini beliau memberikan satu pelajaran yang luar biasa tentang bagaimana supaya kita bisa berallahus somad itu mantap. Beliau mengatakan ma tawaffaqa matlubun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlubun anta talibuhu bi nafsik. Kata beliau, ini terjemahan bebasnya, bahwa hamba yang meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan mencukupkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lisannya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hatinya menerjemahkan ya Allah, aku cukupkan segala sesuatumu dan hasbunallah wa ni'mal wakil, aku wakilkan segala apapun, mencukupkan wakilku hanya Engkau ya Allah. Jadi mencukupkan Allah sebagai pemberi tentang masalah dunia dan akhirat, maka pasti diterima permohonan kita. Jadi di dalam proposal doa kita ini, kalau kita berdoa jangan merasa bahwa kita ini mampu untuk berdoa. Jangan pernah juga kita merasa bahwasanya dengan harta kita bisa mencari sehat. Jadi dalam berdoa saja jangan pernah merasa bahwa kita ini bisa berdoa. Karena apa? Karena kalau Allah tidak menghendaki kita bisa berdoa, itu mau ngomong, mau berdoa, mau bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ini mulut rasanya kemudian terkunci, nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena di dalam hidupnya ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidupnya ini nggak kenal dengan Allah, jadi mau berdoa saja rasanya mamang, rasanya ragu. Jadi ini adalah waswasu fi sudurin nas, was-was, hembusan-hembusan yang seringkali ditiupkan oleh jin di dalam hati kita. Karena apa? Karena kita ini tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pasti. Maka ketika kita meminta kepada Allah, rasanya kemudian ragu. Saya berdoa kira-kira dikabulkan enggak ya? Saya minta sama Allah kira-kira diijabah atau enggak ya? Ini ragu. Kenapa? Karena ada persoalan antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hijab. Hijab yang pertama, kita belum bermakrifatullah. Kita belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi ketidakkenalan kita dengan Allah ini menjadi permasalahan, menjadi persoalan. Makanya tadi saya sampaikan di awal, tauhid kita ini harus mantap dulu. Yang kita tuju itu siapa, yang kita mintai itu siapa, ini harus jelas. Makanya akidah tauhid harus mantap dulu. Kita mintanya hanya kepada Allah, kita bersandarnya hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada dunia. Karena apa? Makhluk dunia itu adalah makhluknya Allah yang punya sifat hawadis. Hawadis itu baru. Dan setiap yang baru itu pasti punya sifat fana, rusak. Jadi manusia atau makhluk yang rusak kalau kita sandari, maka sandaran kita nggak akan kokoh. Dunia itu makhluk. Kalau dunia kita sandari, kita bersandar kepadanya,
maka sandaran kita itu juga akan rapuh. Makanya satu-satunya sandaran kita, harapan hidup kita, harapan kebahagiaan kita diajarkan oleh Al-Imam Athaillah As-Sakandari bukan dunia, bukan harta, tetapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun wasilahnya itu dengan dunia, karena kita hidup di dunia ini pasti butuh harta, betul Bu? Ada yang nggak butuh uang? Semuanya butuh, butuh sih. Ada yang nggak butuh harta? Semuanya pasti butuh. Tetapi maksudnya begini, kata Al-Imam Athaillah As-Sakandari, dunia itu kita letakkan dengan proporsinya. Kita butuh harta, maka harta yang kita dapatkan dari kerja keras kita, dari usaha kita, dari ikhtiar kita, kita gunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya adalah mendapatkan ridho dari Allah. Harta kita cari dengan cara mencari ridho Allah. Jadi cara mencarinya ini juga harus dalam rangka mencari ridho Allah. Makanya kerja dengan kerja yang baik, yang benar. Kerja yang tidak menipu, tidak gharar, tidak yang kemudian dilarang oleh syariat. Misalnya yang dilarang oleh syariat menjual khamr, minuman keras, atau menjual diri, atau berjudi. Itu semua adalah perkara-perkara yang mendatangkan uang tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah mendapatkan harta, maka juga harta ini kita jalankan untuk mendatangkan mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Kita tasarrufkan untuk kebaikan-kebaikan. Kita membiayai anak-anak, kita membiayai tentang kebaikan, ada majelis ilmu, ada majelis taklim, kita membantu anak yatim, kita membantu sesama dalam kebaikan. Ini adalah peluang-peluang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sandaran kita terhadap Allah melalui dunia yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan kebaikan, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Athaillah As-Sakandari, ma tawaqqafa matlubun anta talibun bi rabbik wala tasayyur. Akan tetapi apabila seorang hamba yang berharap sesuatu dari Allah karena mengandalkan ilmu, karena mengandalkan daya pikir, karena mengandalkan harta, karena mengandalkan kekuatan fisiknya, ini seringkali kemudian tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Dianggapnya oleh Allah ini adalah bagian dari keangkuhan atau kesombongan. Makanya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu atribut-atribut dunia hendaknya kita tinggalkan dulu. Makanya kan kita dilatih dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu semua adalah latihan dalam meninggalkan dunia. Kita sholat, itu sholat yang kita bawa ya hanya yang satrul aurat saja, yang menutup aurat. Tapi yang lain kita tinggalkan semua. Bahkan kalimat yang pertama kita ucapkan di dalam sholat kita adalah kalimat yang meninggalkan dunia, mengecilkan dunia, yang diagungkan hanya kalimat Allah. Makanya takbir itu adalah kalimat yang sangat sakral. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maknanya apa? Dunia itu kecil, dunia itu gak ada apa-apanya. Dunia ini ya sementara saja. Kalau kita bergantungnya kepada sesuatu yang sementara, maka kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita bergantungnya kepada zat yang maha kekal,
Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang kita peroleh pun kebahagiaan yang kekal. Makanya menghadap Allah, ya semua kita tinggalkan dunia ini, atribut-atribut. Bahkan di dalam ibadah sholat, ketika kita sangat haus, sangat lapar pun nggak boleh kemudian nyicipi sambil sholat, nggak boleh. Meskipun itu kita sangat butuh, sangat perlu. Tapi kalau dalam keadaan sholat, semuanya ditinggalkan. Bahkan di dalam ibadah haji, ini semua atribut-atribut juga kita tinggalkan. Kita memakainya dengan pakaian ihram saja, pakaian yang cukup menutupi aurat. Bagi yang laki-laki itu cukup menutupi antara pusar dengan lutut, biasanya menggunakan kain ihram. Yang perempuan yang penting satrul aurat, menutup aurat. Kemudian ditinggalkan hanya mengucapkan kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi yang dipuji hanya Allah. Ini yang disebut sebagai kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Ini yang disebut sebagai kalimatun baqiyah, kalimat kekal. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat kekekalan ini yang menjadikan kita ini kekal. Sementara kalimat-kalimat yang kita ucapkan dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, itu sebetulnya kalimat yang gak ada hakikatnya. Gak ada hakikatnya. Nah, gimana ada hakikatnya? Misalnya kita memuji anak bangun tidur, ternyata pujian kita terhadap anak itu pujian yang fata morgana saja sebetulnya. Kita memuji suami, ya itu kita pujian hanya fata morgana. Kita memuji suami atau suami memuji ibu-ibu, itu sebetulnya kan juga klise saja. Andai kata misalnya ibu-ibu memuji suami, kemudian tahu-tahu dibukakan kejelekan suami, kira-kira mau muji nggak? Nggak mau muji. Kita memuji orang lain, sudah kita memuji berbuih-buih, sudah kita memuji merangkai kata dalam pujian kita, tahu-tahu dibukakan kejelekan yang kita puji, rasanya gelo tadimu muji. Makanya pujian atau ucapan yang sering kali kita ucapkan, saya kenyang, saya lapar, itu juga kalimat yang sebetulnya tidak ada hakikatnya. Yang ada hakikatnya adalah kalimatun thayyibah, hanya kalimat baik, kalimatun baqiyah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat yang luar biasa. Jadi kalau kita ini lisannya tidak pernah kering dari kalimat thayyibah tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kan kalimat yang kemudian dirangkum dalam sholat kita, kalimat yang dirangkum dalam ibadah haji kita. Kalau senantiasa basah lisan kita ini dengan kalimat thayyibah, maka betul-betul kita ini menyatu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya jangan kemudian mengandalkan sesuatu atau hadir kepada Allah, mengandalkan ilmunya, mengandalkan hartanya, bahkan mengandalkan ibadahnya. Yang seringkali orang ini kemudian merasa sudah banyak ibadahnya, kemudian merasa aman. Nah, ini yang harus hati-hati. Kata Al-Imam Athaillah Sakandari, min alamatil i'timad 'alal amal. Ciri-ciri orang yang bergantung terhadap amalnya. Jadi sudah merasa aman, merasa enjoy dengan ibadahnya. Sholat sudah tidak pernah bolong misalnya, tahajud tidak pernah kemudian ditinggalkan,
Puasa Senin Kemis juga senantiasa dilaksanakan. Umroh juga sudah pernah, haji juga sudah pernah. Kemudian kegondelan. Kemudian bergantung terhadap amalnya. Kata Al-Imam Athaillah As-Sakandari, nuqsanur roja inda wujudiz zal. Ini akan sangat terlihat. Nuqsanur roja akan kehilangan harapan inda wujudiz zalal ketika didatangkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bergantung terhadap amal kemudian diuji oleh Allah, ya Allah, saya sudah tahajud kok masih saja diuji, ya Allah. Masih saja sakitnya enggak sembuh-sembuh, ya Allah. Ya Allah, saya sudah sedekah kok harta atau uang saya, harta saya, ekonomi saya kok juga tidak berubah. Ya Allah, saya sudah sholat tidak pernah ketinggalan, kok hidup ini seperti ini saja, ya Allah. Nah, orang yang bergantung kepada amal kadang-kadang mensoal tadi, mensoal tentang ibadahnya. Maka yang baik itu apa? Yang baik tadi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa ditakdir untuk sholat. Sholat ini adalah takdirmu, ya Allah. Sholat ini adalah yang menggerakkan Engkau, ya Allah. Maka rasanya kemudian kita bersyukur bisa rukuk, bisa sujud, bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah, matur suwun, terima kasih saya bisa bersedekah, ya Allah. Andai kata Engkau tidak menggerakkan hatiku, meskipun aku punya uang banyak, rasanya eman-eman. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, saya bisa berangkat haji, saya bisa berangkat umroh. Di mana banyak orang yang hartanya banyak juga belum tergerak hatinya untuk pergi haji, pergi umroh. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, saya bisa mendidik anak-anak ini dengan baik. Ini tentu adalah rahmat dan karunia-Mu. Tanpa petunjuk hidayah-Mu, meskipun aku sudah sekolahkan di sekolah yang terbaik, di sekolah yang mungkin agamanya baik, tapi kalau nggak ada bimbingan-Mu, ya Allah, mungkin anakku ini menjadi anak yang nakal. Jadi rasanya kemudian mendatangkan hati, di dalam hati kita ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bisa ibadah, jangan merasa bisa menyekolahkan, sehingga apa? Muncul sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Athaillah, rasa besar rumongso. Jadi rasa kemudian menimbulkan kesombongan di dalam hati, merasa bisa. Kalau orang ini yang muncul adalah merasa bisa, merasa mampu, nanti ujungnya yang paling membahayakan adalah merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggalkan ibadah rasanya nyaman-nyaman saja. Enggak risih kalau enggak sholat, enggak risih kalau enggak sedekah meskipun hartanya ada, enggak risih enggak pergi haji meskipun hartanya berlimpah. Ini karena apa? Karena orang sudah tidak merasa butuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, merasa hartanya banyak sehingga merasa tidak butuh Allah, enggak berdoa. Paling saya kalau datang ke dokter fulan, paling juga nanti sembuh. Nanti kalau saya sakit, datang ke rumah sakit ini pasti sembuh. Merasa banyak harta, bisa beli obat, bisa pesan dokter dan lain sebagainya. Sehingga apa? Roja dan khaufnya hilang. Harapan kepada Allah dan juga roja, pengharapan kepada Allah, sandaran kepada Allahnya itu hilang. Nah, ini yang menjadikan bahaya. Jadi sekali lagi, orang kalau sudah tidak merasa butuh Allah, kemudian gampang, mudah
nyaman ketika meninggalkan ibadah. Tapi kalau orang ini sudah kenal Allah, kemudian merasa butuh Allah meskipun hartanya banyak, ya Allah, harta ini gak ada artinya kalau saya gak sujud, gak ruku terhadap-Mu ya Allah. Karena ketika aku ini sudah meninggal dunia, harta ini sudah gak bisa menolong apa-apa ya Allah. Yang bisa menolong, yang menjadi identitas kita ini adalah ruku dan sujud. Jadi ruku sujud kita ini sebetulnya yang menolong kita. Yang kelihatannya kita ini sepele, kadang meremehkannya tadi karena kita merasa masih aman-aman saja, masih sehat, masih banyak harta. Tetapi hakikatnya dengan kita ruku dan sujud, ini yang menjadikan kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu ada sahabatnya Rasulullah SAW, yang sahabatnya Rasul ini menjadi khadim atau pembantunya Rasulullah, rewangnya Rasulullah. Ketika bertahun-tahun mengabdi di rumahnya Rasulullah SAW, suatu saat itu pamit, mau pulang, pamit ke rumah untuk tidak membantu Rasulullah SAW. Maka saking sayangnya Rasulullah SAW itu kemudian menawarkan, kamu pamit kira-kira mau apa? Mau minta apa dariku, kata Rasulullah. Maka beliau ini kemudian tidak langsung minta, tidak langsung jawab, tapi minta waktu dulu. Ya Rasul, saya minta waktu beberapa hari untuk kira-kira mau minta apa kepada engkau. Setelah 3 hari datang lagi, ditanya oleh Rasulullah, udah nemukan jawabannya, kira-kira mau minta apa? Apa permintaan dari khadimnya Rasulullah SAW ini? Beliau tidak minta harta, tidak minta uang, tapi minta satu permohonan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini mengabdi di rumah engkau ya Rasulullah bertahun-tahun, maka izinkanlah saya bisa berbarengan, bisa bersama engkau di surgamu, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersamamu ya Rasulullah. Rasulullah juga kaget. Ini ada orang yang permintaannya kok di luar kebiasaannya umumnya orang. Biasanya orang ya kalau ditawari minta uang, minta harta atau apa. Maka ditanya Rasulullah, kamu yang ngajari siapa? Kau minta bareng bersama Rasulullah di surga. Kata beliau, tidak ada yang ngajari ya Rasulullah. Saya merenungkan kira-kira apa yang pantas untuk saya minta kepadamu. Kalau saya minta harta, rasanya harta tidak akan bisa membahagiakan aku di akhirat. Kalau saya minta uang, juga uang itu akan habis dan tidak berlaku, tidak berfaedah lagi ketika aku meninggal dunia. Maka saya minta sesuatu yang sesuatu itu bisa menjadikan aku bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, fa'inni ala kasratis sujud. Kalau memang begitu, kata Rasulullah, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Jadi sujud, memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, ini diantara tiket kita di surga bersama Rasulullah SAW. Karena ini identitas Muslim. Ini adalah identitasnya Rasulullah SAW. Maka orang yang banyak sholat, banyak ruku, insya Allah dan dipastikan akan dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira itu mungkin masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.